Kiblah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat semua saja, dan harapan kami sudah barang tentu sama. Selalu kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan makhluk di jagat raya, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya saja hidup dalam damai dan sejahtera. Dan hari ini kita berada di tengah anak-anak kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang molek-molek, ya, kayak boneka semuanya. Tapi inilah anak-anak bangsa yang suatu saat mau tidak mau akan menggantikan kita semuanya. Oleh karena itu, hari ini kita berada di salah satu yayasan yang mengelola pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dan sekolah ini diberi nama adalah Sekolah Elim. Tepuk tangan adik-adik ya. Sekolah ini masih berada di wilayah Kota Malang, agak bergeser ke selatan sedikit. Kira-kira dari sentral kota hanya meminta jarak waktu kurang lebih 1 kilo lah dari sentral kita. Tepatnya di depan Rumah Sakit Supraon di Kecamatan Sukun. Dan sekolah ini membina kecerdasan kehidupan anak bangsa mulai dari TK sampai sekolah menengah atas. Bahkan hari ini kita berada di salah satu SMK-nya yang memang mereka dididik untuk terampil dan cerdas serta bijak untuk hidup mandiri sesuai dengan kemampuan dan intelijensi pikiran mereka masing-masing. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk ini ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan berbicara dengan hiruk pikuknya suasana kebudayaan atau budaya saat ini, yaitu tentang sinergi budaya antara K-pop dengan budaya lokal. K-pop itu umumnya adalah Korea, K-nya itu Korea pop, sekarang ini mendunia. Apa sih relevansinya dan apa kaitannya dengan budaya lokal? Marilah kita bicara dari hati ke hati, dari perasaan ke perasaan. Karena kalau sudah membicarakan tentang budaya, itu tidak mengenal ruang dan waktu. Tidak ada Korea, tidak ada Indonesia, tidak ada Cina, tidak ada Arab, tidak ada dan lain sebagainya. Yang ada adalah perilaku budi yang diaplikasikan lewat ada sastra, ada seni panggung, ada seni lukis dan lain sebagainya. Dan itu bersifat manusiawi dan wajar-wajar saja. Tetapi sebagai bangsa sudah barang tentu harus memahami relevansi antara pertemuan budaya dalam tanda petik dari luar dan budaya lokal. Sebenarnya apa sih? Keuntungannya apa, kekurangannya apa, kerugiannya apa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini akan berbicara di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak pendidik dari sini. Beliau Bapak Jonar Situmorang. Tepuk tangan ya. Wah. Di tengah-tengah kita ada ibu yang cantik jelita, gemulai, wibawa ya. Beliau justru dari negeri asalnya sana. Beliau adalah Ibu Lim Sun A ya. Ini bacanya Sun Pasan. Sun Pasan bacanya.
Busona ya, dipanggil Busona. Bulim Sunat dipanggil Busona ya. Tepuk tangan untuk Busona ya. Terima kasih. Nah, kita akan mencoba, kita dengarkan dulu dari Bapak Situmorang. Sebenarnya sinergi itu ketemu adik-adik. Jadi kalau lombok, kalau cabai dengan garam, dengan gula jadi rujak petis ya, rasanya enak. Sinergi itu pertemuan ya, pertemuan, persenyawaan antara budaya yang disebut K-pop dengan budaya lokal itu apa? Monggo Pak Simurang, kami persilakan. Terima kasih Pak. Dalam belakangan ini kita melihat bahwa budaya khususnya Korea Pop begitu mendunia, sampai tidak hanya di Asia tapi mendunia, khususnya secara khusus di Indonesia. Sungguh pengaruhnya, dampaknya sangat digandrungi oleh kalangan yang muda-muda. Bahkan tidak hanya muda-muda, saya lihat bahkan usia yang setengah baya juga ikut gayanya Korea Pop. Begitu digandrungi oleh banyak lapisan masyarakat. Begitu kalau Korea Pop datang ke Indonesia, wah begitu bersenang hati semua menyambut. Ada yang meniru gayanya, ada yang meniru cara loncat-loncatnya, nyanyinya, rambutnya, pakaiannya, begitu sangat digandrungi. Dan kami melihat bahwa hal tersebut memacu semangat di kalangan muda-mudi, sehingga di Indonesia kami melihat muncullah generasi-generasi seperti yang sudah tercipta di Korea juga. Jadi sinerginya boleh saya lihat di situ adalah berdampak kepada munculnya dari kalangan grup-grup dari Indonesia. Jadi itu adalah dampak dari Korean Pop, sehingga Indonesia juga tidak mau kalah, bahwa Indonesia bisa. Kira-kira gitu Pak. Iya, tepuk tangan adik-adik, anak-anak ya. Bu Sona, ini kalau kita boleh bertanya, terus terang aja saya ini juga fanatik terhadap film Korea. Karena film Korea yang klasik, yang tradisional Korea itu banyak mendidik, banyak mengarahkan kepada etika, norma, sopan santun dan lain sebagainya, sehingga budaya di sana itu seperti sudah dimiliki oleh darah dagingnya warga negara Korea itu sendiri. Lalu sekarang buktinya budaya itu sebagian kecil K-popnya itu mendunia. Sebenarnya perasaan bangsa Korea terhadap dirinya serta bangsanya itu nuwun sewu. Ini kalau dikaitkan dengan itu, sambung sinerginya antara itu bagaimana nanti yang baik biar ditiru oleh kita begitu. Oke, monggo silakan. Pertanyaannya panjang sekali. Menurut saya K-pop itu seluruh dunia ya semuanya senangnya, tapi itu sebagai orang Korea itu cuma pemuda-pemudi, tunas remaja saja yang suka itu penyanyi atau bintang film itu ya. Jadi orang dewasa seperti saya, cuman ya itu asyik, bagus, cuman itu saja. Tapi di seluruh dunia, saya ada di sini di Indonesia, wow, di mana-mana ada lagu Korea, di mall, di dalam taksi, lagu Korea yang keluarkan. Jadi wow, itu luar biasa. Jadi menurut saya itu sebagai orang Korea itu saya sangat bangga. Tapi itu bukan semua budaya Korea, itu cuman semacam budaya Korea itu K-pop itu ya. Jadi ya itu saja. Iya, tepuk tangan. Jadi K-pop tadi itu adalah hasil kreasi dari yang muda-muda. Intinya sana. Oleh karena itu saya yakin bahwa pendidikan di sini adalah memberi ruang berpikir yang sebebas-bebasnya, untuk berimprovisasi, untuk berbuat khayalan, berbuat gambaran,
atau pikiran, dan itu harus diwujudkan demi kepentingan budaya secara kemanusiaan secara umum. Kurang lebih beliau mengatakan demikian seperti itu karena memang K-pop sendiri itu tidak berasal dari budaya dasar, itu kreasi anak muda-muda. Lah, nanti alumnus dari Elim sini juga begitu, harus terkenal, membuat satu improvisasi yang baik demi pergaulan antar manusia, baik nasional ataupun internasional. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang berbicara masalah budaya tidak akan ada habis-habisnya dan selalu menyenangkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di samping anak-anak yang ada di sini, tamu-tamu juga ada, dan bu guru atau bapak-bapak pendidik juga ada. Ini saya pengen feedback atau pengen pendapatnya ini. Ini ada seorang remaja, seorang pemuda, Mas Vicky, ini yang kebetulan itu juga sangat ambisi sekali untuk pengen pergaulan dunia itu betul-betul terwujud, tidak sekedar omong, retorika dan lain sebagainya. Dan di samping itu mereka adik-adik kita ini terhimpun dalam satu padepokan yang namanya Padepokan Wangon di Singosari, di keluarga besar Puri Agung Tumapel. Ini tentang pergaulan budaya dari luar dan dari dalam, ini dalam pikiran-pikiran pengembangan kemanusiaan. Bagaimana pendapat Mas Vicky ini, monggo. Ya, terima kasih Pak Jati atas kesempatannya untuk memberikan pendapat. Kalau saya mewakili yayasan kami juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan menyukai budaya dari luar, Pak Jati ya. Yang kami mungkin lebih condong mengangkat permasalahan itu lebih ke budaya lokalnya. Jadi kenapa adik-adik generasi muda saat ini lebih condong ke budaya luar, tapi justru kurang mengenal budaya lokalnya sendiri, Pak Jati. Seperti itu tadi, Pak Jati sudah menyampaikan bahwa sebenarnya budaya Korea sangat dekat dengan budaya Jawa. Santunnya, etikanya, bahkan beberapa tadi itu termasuk cara memasak dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan inspirasi dari budaya Korea ini, harapan kita ke depan, Pak Jati, adik-adik bisa ikut belajar budaya Jawa, mengenal lebih dekat budaya Jawa dalam rangka untuk bisa mengenal budaya Korea. Itu mungkin masukan dari kami, Pak Jati. Ya, terima kasih. Ada ibu-ibu pengajar, guru-guru yang mungkin pengen bertanya atau mengeluarkan pendapat, atau anak-anak kita, silahkan. Sudah pernah melihat ya K-pop ya? Anak-anak tentang budaya tradisional itu apa, sudah paling tidak mengerti, cuma ngomongnya aja anak-anak biasanya itu. Nah, ini kita minta pendapat Pak Harto ini. Monggo, kami silakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berbicara masalah budaya, saya teringat pernyataan dari Presiden Amerika George Bush. Suatu ketika dia membukakan bahwa sekarang eranya era globalisasi. Dengan kata lain bahwa dunia sekarang sudah mengarah ke global. Nah, sebenarnya adalah realistisnya seakan-akan tidak ada jarak antar bangsa satu dan bangsa lain. Nah, tinggal persoalannya adalah bagi kita bangsa Indonesia ya, agar supaya bisa match dengan budaya global ini, maka kita harus bisa mengikuti. Saya ambil contoh misalnya antara satu instrumen musik dan yang lain. Jadi budaya global itu seperti halnya instrumen musik. Jadi kalau saja misalnya gitarnya lagi kendo, wah berarti budaya kita tidak bisa mengikuti dengan irama global.
dengan bahasa kerennya bahwa kita ketinggalan. Nah, untuk supaya tidak ketinggalan maka kita harus mengikuti. Nah, pengertian mengikuti di sini adalah paling tidak 2 atau 3. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Sampai sejauh mana bangsa ini memiliki komitmen untuk menguasai sains dan teknologi yang cocok dengan tuntutan zaman. Yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya bukan terpisah, tapi 2 in 1, yaitu penguasaan humanisme. Jadi selain ilmu pengetahuan dan teknologi juga pengetahuan tentang humanisme. Dalam bahasa daerahnya kita sering kemukakan dengan unggah-ungguh, rasa sopan santun, saling hormat menghormati dan sebagainya. Nah, rumusan 2 in 1 ya, 2 menjadi 1 itu ialah bahwa oleh karena globalisasi ini adalah sebuah sistem baru. Kalau Bush mengatakan dunia baru, saya lebih condong untuk mengemukakan dengan bahasa sebuah sistem baru dunia. Jadi tatanan peranatan atau peradaban baru dunia yang kalau saja bangsa manapun juga termasuk bangsa Indonesia kalau tidak siap, ya kita bisa dilibas oleh zaman itu. Nah, inilah namanya globalisasi. Kesiapan itu maka 2 hal sekaligus. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua atau merupakan satu sinergis yaitu humanisme. Nah, humanisme ini seringkali orang mengambil istilah dengan seni ya, tapi bukan kesenian itu sendiri, tapi adalah arts. Karena dalam hidup ini sendiri tidak bisa dipisahkan antara sains dan teknologi, dan sekaligus adalah humanisme. Jadi sinergi keduanya. Dengan kata lain bahwa sebenarnya aplikasinya sebuah bangsa itu bisa berhasil. Tentu seorang sosok itu bisa berhasil karena sosok itu merupakan bagian integral dari sistem sebuah bangsa. Adalah manakala 2 in 1, 2 ini menjadi 1 dan sekaligus di dalam praktek kehidupan sehari-hari antara sains dan teknologi dan humanisme secara terintegrasi. Nah ini, jadi actionnya adalah di dalam praktek. Di dalam praktek, bagaimana kita mampu untuk mengaplikasikan, bisa bersinergi, bahkan bukan cuman satu bangsa atau nation state, tetapi juga dengan bangsa-bangsa lain. Sebuah bangsa yang tidak mampu untuk bisa bekerja sama, hitungannya Anda tinggal waktu. Cepat atau lambat dia pasti akan kolaps. Tinggal persoalannya sekarang adalah ke dalam, inherent kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Kalau bangsa ini tidak mampu bekerja sama, dalam bahasa Jawanya, kalau bangsa itu tidak bisa rukun, ya betapapun pinternya bangsa itu, banyak punya doktor, banyak punya magister, banyak punya profesor dan sebagainya, tetapi tidak bisa rukun, ya berarti tidak bisa hidup. Karena kita harus bisa rukun dengan orang lain, dengan bangsa lain. Inilah globalisasi. Demikian, terima kasih. Ya, gitu. Terima kasih Pak Harto. Dan memang adik-adik, bagaimanapun pergaulan di dunia ini sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Engkau kuciptakan berlainan untuk saling mengenal. Artinya kita tidak boleh menyamakan pikiran kita dengan orang lain, harus sama, tidak boleh. Karena setiap orang, setiap kelompok manusia itu selalu mempunyai cita-cita. Tetapi secara, maaf ya, ini kalau bahasa sekolahan, secara filosofis mungkin anak-anak belum sampai filosofis itu ya. Misalnya gini, filosofis itu, tidak ada orang sedunia itu yang tidak butuh makan karena punya perut. Oleh karena itu siapa saja ciptaan Tuhan yang punya perut mesti makan. Nah, pada waktu butuh makan itulah, itu kepentingan dasar. Nah, kepentingan dasar itu dalam bahasa pergaulan umum disebut filosofis, filsafat ilmunya, ya. Nah, setelah mau mengisi perut pergi ke warung,
Anak-anak mesti berpikir, ada yang milih pecel, ada yang milih rawon, ada yang milih campur lah. Waktu memilih itulah selera pikiran. Jadi selera pikiran itu dihimpun lewat kelompok manusia yang namanya bangsa. Bangsa Korea, bangsa Indonesia, bangsa Arab Saudi, bangsa Cina, bangsa Eropa sebenarnya adalah mempunyai tujuan yang sama. Demikian juga kebudayaan ini paling tidak merupakan jembatan pergaulan antara manusia. Nah, disinilah yang diceritakan Pak Situmorang tadi itu sinerginya antara K-pop dengan seni tradisional. Nah, nanti akan kita bahas karena bicara K-pop dan seni tradisional ada relevansinya, baik dan buruknya. Oleh karena itu, baiknya di mana, buruknya mana, para penonton dan anak-anak sekalian, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ya. 당신을 사랑받기 위해 태어난 사람 죽임도 내 사랑 받고 있지요 당신을 사랑받기 위해 태어난 사람 죽임도 내 사랑 받고 있지요 Para penonton dan anak-anak yang manis-manis, para penonton yang mulia, kalau kita mendengarkan lagu dari home band, namanya adalah grup Elim Tetra, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tepuk tangan untuk mas-mas ya. Yang baru dilakukan tadi itu lagu Korea. Di Asia ini ada ritme. Ritme itu watak gelombang suara ya yang sama, baik Cina, Korea, Jepang, Indonesia, Thailand, Bangkok, Melayu, umumnya itu sama ritmenya ya, sama, berarti orang Asia itu satu jiwa, satu keluarga besar. Kita ini sebenarnya saudara. Oleh karena itu kita pengen tanya juga, karena kalau kita melihat perkembangan bangsa Korea itu begitu maju, mampu bersaing dengan negara-negara besar yang maju, baik teknologinya, itu pasti pikirannya yang membuat mereka bisa maju seperti itu. Saya akan bertanya kepada Bu Sona, nanti biar diperjelas juga oleh Pak Situmorang. Biasanya penjajah itu kalau jajah suatu bangsa supaya bangsa itu lumpuh, ajur, itu mesti ada 3 target, 3 sasaran. Pertama, sejarah harus diporak-porandakan. Kedua, kebudayaan harus dihancurkan. Ketiga, hubungan atau komunikasi dengan leluhur harus dipotong. Nah, Korea bisa bersaing secara internasional, baik budaya, teknologi, termasuk menguasai pasar. Itu rumusnya bagaimana itu? Nun sewu. Nanti bisa biar diperjelas Pak Situmorang nanti, monggo. Saya kurang tahu mengerti, saya belum mengerti. Tapi Korea itu negeri yang kecil. Indonesia itu negeri yang besar-besar, ada pulau juga besar-besar ya. Tapi tanah Korea itu kecil. Sekarangnya tanah juga dipotong, ada utara, ada selatannya. Jadi melalui sejarah Korea ada banyak negeri yang besar-besar ada. Di utara ada Rusia, di barat ada Cina, di timur ada Jepang. Jadi Korea itu bangsa yang kecil. Jadi selalu negeri yang lain menyerang negeri kami ya. Oleh karena itu orang Korea mereka cepat menjadi satu ya.
Karena orang lain sudah menyerang, kalau begitu harus menjadi satu, biar mereka usirkannya. Terus orang Korea, saya tahu Indonesia sukunya banyak, suku Jawa, orang Batak, orang di mana-mana ada banyak kan? Tapi di Korea sukunya cuma satu saja. Oleh karena itu bisa menjadi sehati, seiman, ya. Jadi orang Korea selalu ada sepertinya World Cup, tahu? Sepak bola World Cup. Kalau ada World Cup, wow, itu luar biasa. Kalau ada game main Korea dengan negeri yang lain, wow, itu luar biasa. Semuanya kumpul di tanah yang besar-besar, ya. Terus mereka mendukung tim Korea. Wow, itu luar biasa. Mungkin semuanya tahu ya, di dalam televisi semuanya udah lihat ya. Itu budaya Korea, itu kuat sekali. Terus walaupun negerinya kecil, orang-orang juga tidak begitu banyak, tapi menurut saya orang Korea pintar sekali. Dulu juga teknologi juga pintar, terus nyanyi juga pintar. Oleh karena itu K-pop itu sekarang ya ada seluruh dunia. Terus tari juga pintar. Wow, walaupun saya kurang pintar, nyanyi, tari semuanya saya kurang pintar, tapi biasanya orang Korea pintar itu. Wah, oleh karena itu mungkin budaya Korea lebih kuat daripada negeri yang lain, ya itu. Ya, terima kasih Pak. Kalau melihat sejarah, sebenarnya bangsa Indonesia dengan bangsa Korea itu sama-sama terakhir endingnya dijajah oleh bangsa Jepang. Dan merdekanya cuma beda 2 hari. Korea tanggal 15 Agustus merdeka tahun 45, Indonesia 17. Jadi artinya sama-sama kalau dalam keadaan segi keadaan ekonomi sama-sama terpuruk. Tapi lebih kalau saya pelajari sejarah ataupun geografi negara Korea, itu malah secara tanahnya, geografisnya itu parah, tandus sama sekali, bahkan tumbuh-tumbuhan enggan untuk tumbuh. Beda dengan negara kita, kaya, ditanam, lagunya bukan lautan hanya kolam susu, apa yang ditanam bisa tumbuh. Wah, luar biasa, kaya negara kita. Jadi artinya kalau saya melihat sama-sama tadi terpuruk, sama-sama keadaan ekonominya berat, tapi kok bisa melejit bangsa Korea. Indonesia sebenarnya bukan terpuruk, tapi sudah berkembang juga. Saya boleh berkata, saya katakan Indonesia juga hebat. Indonesia hebat. Muncul ilmuwan-ilmuwan hebat. Yohanes Surya hebat juga, seorang ilmuwan fisika, jenius. B.J. Habibie terkenal seorang yang bisa merancang pesawat. Wah, satu-satunya ilmuwan, badannya kecil tapi otaknya jenius. Banyak jenius-jenius yang hebat. Dari segi budaya saya rasa hebat juga Indonesia. Cuma perlu belajar dari negara Korea yang berani. Kalau saya mengamati dan melihat, bangsa Korea berani melangkah. Sama-sama terpuruk tadi dari nol, tapi bangsa Korea berani melangkah. Indonesia juga, khusus kalangan muda-mudi, berani maju, berani memulai berkolaborasi dengan budaya-budaya yang ada, budaya kita tingkatkan. Saya lihat, saya dari Sumatera, Medan. Musik gondang itu adalah musik yang tradisional, yang tidak disukai awal mulanya. Tapi sekarang udah dimulai disukai, karena musik tradisional itu dipadu dengan musik yang modern. Ketika dinyanyikan lagu, ada lagu anak Medan, saya lihat di YouTube, wah luar biasa dengan bervariasi, ada bahasa Inggris, ada bahasa Nias, ada bahasa Jawa, ada bahasa Manado. Wah, ketika saya lihat di YouTube, wah goyangnya oke punya, tidak kalah dengan K-pop juga. Belum lagi budaya Jawa juga. Jadi artinya kita galakkan juga budaya kita Indonesia, jangan sampai ketika direkrut oleh budaya negara asing kita merasa oh itu budaya kami. Ketika budaya reok Ponorogo dipamerkan di Malaysia, Indonesia mencak-mencak. Oh ini budaya kami. Ketika budaya tortor dari Medan,
Tortor gini-gini di Medan, mencak-mencak orang Medan, protes dia. Ini karena kurang dilembagakan, padahal budaya kita juga hebat sebenarnya. Tinggal memadukan sinergi tadi dengan budaya yang ada, kita bercermin sehingga budaya yang ada di Indonesia bisa bangkit maju hebat. Jadi saya boleh berkata, budaya Indonesia juga budaya lokal yang ada, mari kita cintai dengan kita bercermin dengan orang-orang yang maju sehingga kita sama-sama maju. Kira-kira gitu yang boleh saya beri pandangan, sehingga generasi yang muda-muda ini boleh bangkit, tidak hanya berkiblat dengan budaya orang asing saja, tapi banggalah dengan budayanya masing-masing. Kira-kira demikian bukan? Setuju? Setuju? Saya coba di rumah, karena saya berasal dari Sumatera Utara, saya coba di rumah itu selalu pasang kaset-kaset atau lagu-lagu dari Sumatera Utara supaya tidak lupa budaya dari asal-usul saya kepada anak saya, tidak lupa bahasa ibunya, tidak lupa. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada jiwa seperti itu kepada setiap generasi, kepada khususnya orang tua, sehingga budaya yang ada di Indonesia ini tidak punah. Budaya kita Indonesia yang paling kaya dari segi budayanya. Pandangan seperti itu yang boleh saya tambahkan, Bapak. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, baru saja kita mendengar pengakuan secara jujur dari Ibu Sona sebagai darah daging Korea yang kebetulan mempunyai jiwa sosial untuk ikut mengembangkan kecerdasan anak-anak bangsa di Indonesia ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya kecerdasan manusia untuk mengelola jagat raya adalah kewajiban setiap umat manusia. Oleh karena itu, Ibu Sona juga merasa cinta kasih terhadap anak-anak yang ada di sini, supaya cerdas, supaya bijak, supaya sukses. Demikian juga beliau mengakui bahwa sebenarnya begitu amat kecil kalau dibandingkan antara Korea dan Indonesia. Indonesia ternyata mempunyai kelebihan-kelebihan yang jauh lebih daripada Korea itu sendiri. Ini akan kita bongkar setelah ini dan kelihatannya memang menarik sekali. Oleh karena itu jangan kemana-mana para penonton, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, anak-anak pun harus kita beri ruang untuk mengeluarkan apresiasi pikirannya. Anak-anak pun berhak untuk membantah, anak-anak pun berhak untuk bertanya, dan anak-anak pun berhak untuk menjawab mungkin apa yang ditanyakan dalam lingkungan. Nah, sekarang sudah waktunya. Ini ada yang mulai oret-oret. Ini SMK jurusan apa, namanya siapa? SMP ya? Nama saya Siska. Terus mau tanya apa? Sebenarnya apa sih perbedaan budaya Indonesia dengan budaya Korea? Gitu ya, oke itu aja, nggih ya. Pertanyaannya apa sih sebenarnya, kalau jelasnya perbedaan yang prinsip tentang budaya Indonesia dan budaya bangsa lain, itu pertanyaannya. Nggih. Ada lagi siapa? Nih. Nama, kelas? Nama saya Jordan Panjaitan, saya kelas 11 jurusan multimedia. Saya mau bertanya tentang hal apa yang menyebabkan saya sebagai generasi muda bangsa Indonesia lebih menyenangi budaya luar, contohnya K-pop, daripada dari negara sendiri. Iya. Ini pertanyaan yang jujur dan objektif. Objek itu real, nyata. Kenapa sih
Bapak-bapak yang sepuh-sepuh, saya kalau lebih suka budaya luar daripada budaya bangsa sendiri, nanti biar dijawab. Dan juga kita jawab bareng-bareng. Kami mulai dari Pak Situmorang, monggo. Terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat indah. Kalau mau jujur memang kalangan orang-orang muda, saya melihat tadi di awal saya katakan, mengapa kok begitu cinta, orang lebih cinta budaya asing daripada budaya lokalnya sendiri. Nah, ini menjadi suatu dilema, menjadi suatu perenungan mencari akar permasalahannya. Kalau mencari akar permasalahannya, kalau saya amati banyak faktor. Yang pertama, ini peran serta dari orang tua menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anaknya. Saya melihat contoh sederhana saja, misalnya pemakaian dari segi bahasa. Orang Jawa, disebut orang Jawa, hampir saya lihat sudah jarang yang bisa fasih dalam berbahasa Jawa. Sudah bahasa campuran sudah. Bahasa Jawa gaul, bahasa Indonesia gaul, semua campur. Ketika ditanya bahasa Jawa aslinya, ora ro. Begitu juga bahasa daerah dari saya misalnya Sumatera Utara. Saya kaget, saya punya ponaan, padahal masih di wilayah Medan. Ketika ngomong saya dengan bahasa daerah, dia tidak bisa lagi. Wah, aneh ini. Saya bilang ini bahaya ini. Di Sumatera saja sudah tidak tahu bahasa daerahnya sendiri, apalagi di perantauan. Ini kurangnya orang tua menanamkan nilai budaya sehingga anak tersebut kurang cinta akan budayanya. Saya pernah mengamati dari catatan linguistik bahasa, dari segi bahasa hanya di Indonesia, di Pulau Jawa, satu-satunya yang bahasa daerahnya selalu lestari. Tidak beri aplaus orang Jawa? Wah, tidak bangga ini orang Jawa ini. Ada orang Jawa di sini? Atau semua orang luar Pulau Jawa? Wah, banyak orang Jawa kan? Hampir semua, mayoritas. Saya mempelajari dari data yang dikemukakan oleh Winarno Surahmat. Dia berkata, satu-satunya pulau di Indonesia yang lestari bahasa daerahnya hanya Pulau Jawa. Di Sumatera ada 8 bahasa daerah sudah punah. 8 bahasa daerah. Di Irian Jaya lebih banyak lagi. Bayangkan di Irian Jaya sudah luas seperti itu, ada 400-an suku, tapi sudah banyak punah. Di Sulawesi punah bahasa daerah. Di Kalimantan ada beberapa punah juga bahasa daerah. Saya lupa jumlahnya. Ada 8 bahasa daerah yang punah di Sumatera. Di Sulawesi, Kalimantan, bahkan di NTT ada juga yang punah. Jadi memprihatinkan. Saya selidiki, saya pelajari, rahasianya adalah kenapa di Pulau Jawa tidak punah. Di Pulau Jawa saya lihat semua sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah membuat ada mata pelajaran bahasa daerah, itu unggul. Bahasa daerah. Saya pernah pergi berkunjung ke Sumatera, saya menyusun buku yaitu tentang huruf-huruf bahasa daerah di sana. Saya susun buku, saya coba tawarkan ke sekolah-sekolah, coba untuk dipelajari. Apa jawab sekolah itu? Saya datangi, ini kurang kerjaan. Ini kurang kerjaan. Saya tawari, saya datangi, ada sekolah SD, saya datangi, SMP, saya datangi, supaya sekolah tersebut, karena saya prihatin, karena ada orang Batak tidak tahu bahasa Batak, apalagi hurufnya. Ada huruf Batak, ada hurufnya, tidak tahu hurufnya, boro-boro hurufnya, ngomongnya saja tidak tahu. Maka saya rangkai cara belajar huruf Batak, saya bukukan, saya tawarin tolong dipelajari, diajarkan di sekolah. Apa jawab sekolah itu? Sekolah itu berkata, maaf Pak, ini udah program dari Dinas Pendidikan, tidak boleh. Karena dibilang program dari Dinas Pendidikan, saya pergi ke Dinas Pendidikan, ini kurang kerjaan. Sekali lagi kurang kerjaan. Saya pergi ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan berkata, saya yang di kabupaten dulu pergi. Dinas Pendidikan berkata, oh itu udah harus dari provinsi, dari pusat, kota Medan katanya gitu. Wah, kurang kerjaan nih. Nanti lama-lama kalau ke kota Medan
nanti orang Medan bilang berkata, oh kota Jakarta pusatnya Pak Menteri. Wah, ceritanya ini artinya ceritanya ada kurang keterbebanan dari kita sendiri sebenarnya. Jadi karena itu kalau ini ditanamkan oleh guru, orang tua kepada anak kita, maka dia akan cinta kepada budayanya sendiri. Iya, terima kasih. Saudara, mau ada jawaban? Saya mau kasih tahu kunci rahasia budaya Korea. Cuma satu, ada banyak rahasia di dalam budaya, tapi cuma saya mau satu saja yang mau menyampaikan. Biasanya orang Korea pintar atau kreatif itu ada kuncinya. Itu kunci apa ya? Orang Korea itu pakai sempit, tahu ya? Semuanya tahu sempit, bukan kan sempit. Sumpit. Ya, untuk makan pakai sumpit. Sejak anak kecil pakai sumpit. Itu yang tua, apa namanya? Yang panjang itu tua ya, sumpit. Kalau sejak anak kecil pakai sumpit, selalu mereka pakai waktu makan. Dalam satu hari 3 kali, ya ada yang lebih 4 kali, 5 kali ada kan? Jadi selalu pakai. Jadi sejak anak kecil pakai tangannya seperti ini, kalau begitu bisa jadi pintar. Saya dengar ya. Jadi orang Korea biasanya pakai sempit. Jadi bisa ambil kacang yang kecil itu bisa ambil ya, pakai sempit. Jadi oleh karena itu saya dengar itu orang Korea biasanya pintar atau kreatif. Jadi kalau mau jadi pintar coba pakai yang sempit waktu makannya. Tapi sudah dewasa itu tidak ada hasilnya. Itu anak kecil yang pakai itu nanti menjadi lebih pintar ya. Itu rahasia. Iya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan anak-anak yang saya cintai, Ibu Sona dan Pak Situmorang tadi sudah membeberkan. Ibu Sona sebagai orang Korea mengakui Indonesia itu sebenarnya jauh lebih dahsyat. Coba 17.000 pulau, rukun, 400 bahasa dan adat rukun jadi satu. Korea hanya satu suku, betul? Satu bahasa. Dan wilayahnya Korea hanya seperberapanya Indonesia. Tetapi kenapa Indonesia yang kaya raya itu kok semakin ditinggalkan oleh warganya sendiri? Karena cara belajar kita, cara hidup kita sudah tidak percaya dengan leluhur-leluhur kita masing-masing. Terus Ibu Sona juga begitu. Memakai sumpit secara ilmiah, satu bersih, kedua kali kalau tangan ini biasa bergerak dengan hati-hati, pikiran itu bergerak. Nah itu kalau di tradisional kita pada kearifan lokal, pada bahasa dan sopan santun ya. Misalnya dipanggil, ini namanya siapa tadi? Siska, dalem Bu. Lah muni dalem coba. Siska, apa? Lain toh ya. Begitu bilang dalam, itu hati itu dingin, hati itu halus. Kalau sudah hati halus, kepribadian baik, berpribadi baik, pikirannya mesti cerdas. Demikian juga Pak Situmorang tadi itu ya. Di sana bahasa tradisionalnya ada, di Papua ada, coba bayangkan. Kita harus jaga. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan Korea menjadi satu suku, satu bahasa pecah jadi dua. Lu kan pinter Indonesia toh? 400 suku bangsa rukun jadi satu. Kita berdoa supaya Korea, antara Korea Utara dan Korea Selatan nanti juga menjadi satu ya. Tepuk tangan untuk persahabatan dan persatuan. Nah ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sesuai dengan usulan-usulan para pakar, usulan-usulan pada yang mencermati kiprah Jati ini semakin luas, bahkan dari luar negeri juga banyak. Bulan depan
akan kita usahakan setiap minggu terakhir kita akan bicara masalah spiritualisme dan budaya universal. Karena kita harus menjaga ekosistem dan bumi itu untuk kita, demi kita, dan demi manusia secara umum. Jadi kami umumkan sekali lagi, dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Ketemu di Kiprah Jati setiap hari Minggu jam 7 sore dan selalu diulangi hari Senin jam 12 siang. Terima kasih, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, hanya hiasan tanpa lukisan.